Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa hebat madrasah? Dimanapun kalian berada, saya harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan BDR. Oke, berjumpa dengan saya kembali, Bu Pipit Sri Wahyuni pada pelajaran fisika peminatan kelas 11 semester ganjil dengan pokok bahasan fluida statis. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat fi dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kompetensi dasar yang wajib kita miliki pada materi fluida statis yaitu menerapkan hukum-hukum fluida statis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merencanakan dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Berikut presentasi hasil dan makna fisisnya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep fluida statis secara rinci. Yang kedua, mengaplikasikan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. 3. Menyimpulkan konsep fluida statis melalui percobaan. Dan keempat adalah membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Nah, fluida sebenarnya ini adalah materi baru bagi kalian. Fluida itu apa sih? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Jadi kalau kalian mempelajari wujud zat itu ada berapa wujud zat? Ada 4. Yang kalian pelajari selama ini adalah padat, cair, dan gas. Sebenarnya ada wujud zat keempat. Ini wujud zat keempat yang disebut sebagai plasma. Dia tidak bisa dimasukkan ke dalam padat, cair, ataupun gas. Itu wujud zat keempat. Seperti apa wujud zat keempat? Silakan searching di internet. Kemudian fluida ini nanti kita bagi menjadi 2, fluida statis dan fluida dinamis. Kebetulan kali ini kita pelajari yang fluida statis terlebih dahulu. Nanti ada hukum Pascal, kemudian tekanan hidrostatis, dan terakhir adalah hukum Archimedes. Pada hukum Pascal, jika suatu fluida diberikan tekanan pada suatu tempat, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi kalau di sini ada piston 1 gayanya F1, maka dia akan diteruskan ke piston 2 dengan gaya F2. Tekanannya adalah sama besar. Tekanan di sini sama dengan tekanan pada piston 2 ini. Jadi berlaku tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston 2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kalau saya tuliskan karena A di sini adalah luas penampang, maka bisa dituliskan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Aplikasinya bagaimana hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Ini gambarnya dongkrak hidrolik ya. Yang kedua, mesin hidrolik pengangkat mobil. Biasanya kalau cuci mobil itu dia menggunakan konsep hukum Pascal. Kemudian rem hidrolik, piston hidrolik pada ekskavator, dan terakhir adalah tensimeter. Itu tentang hukum Pascal. Kemudian yang kedua tentang tekanan hidrostatis, yang sering menyelam ke laut bisa merasakan seperti ini ya. Semakin dalam kita menyelam atau mungkin yang berenang itu, maka yang terjadi apa? Telinga kita akan sakit. Kenapa telinga kita sakit? Ini makin dalam kita tenggelam, maka sebenarnya makin besar tekanan yang kita alami. Apakah seperti itu? Nanti kita pelajari di sini di tekanan hidrostatis. Berasal dari kata hidro dan statis. Hidro itu zat cair, kemudian statis itu adalah diam.
Jadi dia adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, bisa dituliskan persamaannya adalah P tekanan hidrostatis sama dengan Rho massa jenis zat cair kali G kali H. H ini kedalaman bukan ketinggian. Nah, kedalaman selalu diukur dari permukaan zat cair. Selalu diukur dari permukaan zat cair. Bagaimana jika ada tekanan luar yang bekerja? Tinggal menambahkan saja. Jadi ditambahkan P0 seperti ini. Paham ya? Aplikasinya, nah kalau saya punya botol kemudian dilubangi 1, 2, 3, 4, maka jarak pancaran air yang paling jauh itu dimiliki oleh lubang nomor 4. Kenapa dimiliki oleh lubang nomor 4? Karena dia di sini tekanannya paling besar. Semakin ke bawah tekanannya semakin besar, sehingga di sini jarak pancarannya dia terjauh. Kemudian aplikasi yang kedua adalah pada pipa U. Biasanya ini diisi dua zat cair yang berbeda. Gunanya untuk mengetahui massa jenis salah satu dari zat cair tersebut. Jadi berlaku seperti ini. P1 sama dengan P2. P di sini sama dengan P di sini ya. Rho 1 kali G kali H1 sama dengan Rho 2 kali G kali H2. Jika G-nya sama, maka bisa dituliskan Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Contohnya adalah seperti ini. Ada sebuah ikan. Tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Yang diketahui tekanannya adalah ini. Ini itu bukan tekanannya, ini Rho. Rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan H, nah ini yang perlu diingat, H atau kedalaman selalu diukur dari permukaan. Jadi dari permukaan sini sampai dasar itu adalah 14 cm, sedangkan ikan sampai dasar 4 cm. Maka kedalaman ikan dari permukaan adalah 14 min 4 sama dengan 10 cm. Sehingga tekanannya tinggal mengalihkan saja 1000 kali 10 kali 0,1 sama dengan 1000 Newton per meter kuadrat. Terakhir yaitu tentang hukum Archimedes. Jika benda dimasukkan dalam fluida, maka benda akan merasakan gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi kalau di sini bejana diisi air, kemudian ada bendanya di sini. Nah, ini gaya apung atau gaya ke atasnya sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan. Anggap saja ketika dia berada di udara, maka dia punya berat udara atau WU. Kemudian ketika dia berada di dalam zat cair, dia punya W zat cair. Nah, kemudian ada yang disebut gaya ke atas, berarti atau gaya apung, arahnya ke atas. Nilainya berapa? Nilainya adalah Rho zat cair kali volume tercelup. Ingat ya, hanya volume tercelup saja. Jadi kalau yang tercelup semuanya berarti di sini volume semuanya. Tapi kalau yang tercelup separuh berarti hanya separuh saja. Kali G, kali gravitasi. Nah, aplikasinya pada mengapung, melayang, dan tenggelam. Yang disebut mengapung itu jika benda berada di atas permukaan zat cair. Nah, syaratnya adalah massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Sedangkan yang disebut melayang itu adalah saat benda berada di dalam zat cair. Rho benda atau massa jenis benda sama dengan Rho zat cair. Dan terakhir, tenggelam itu ketika dia berada di dasar. Rho benda atau massa jenis benda lebih besar daripada Rho zat cair. Aplikasinya seperti ini adalah balon udara. Kalau dia berada di seperti ini berarti mengapung ya. Kemudian yang ini adalah melayang dan ini adalah tenggelam. Nah, ini aplikasinya pada kapal selam. Yang ini terapung, melayang, dan tenggelam.
Ada contoh soal seperti ini. Sebuah benda memiliki berat 6 Newton di udara dan 4 Newton di air. Jika massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik, berapakah massa jenis benda tersebut? Solusinya kita cari dulu. W udara ya adalah 6 Newton. Ini nggak usah nilainya, maaf. W udara adalah 6 Newton. Sedangkan W zat cair 4 Newton. Kemudian rho air adalah 1 gram per cm kubik. Kita jadikan kilogram per meter kubik. Gram dijadikan kilogram, maka 1 kalikan dengan 10 pangkat min 3 ya, 1 gram sama dengan 10 pangkat min 3 kilogram. Pernya ini tetap. Nah, sentimeter 1 cm kubik sama dengan 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi kalau kita selesaikan operasinya maka sama dengan 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Bagaimana jika 2 gram per centimeter kubik? Ya tinggal mengalihkan di sini 2 ya. Yang ditanyakan adalah massa jenis benda. W zat cair, W di dalam zat cair sama dengan W udara dikurangi gaya ke atas. 4 sama dengan 6 min gaya ke atas, sehingga gaya ke atas nilainya adalah 2 Newton. Pada hukum Archimedes itu berlaku gaya ke atas sama dengan rho zat cair kali volume tercelup kali G. Karena di sini dianggap bendanya tercelup semua, maka bisa saya tuliskan 2 sama dengan 1000 ini dari ini tadi ya, 10 pangkat 3 kali volume tercelup kali G nya 10. Sehingga kalau saya mencari volume tercelup 2 per 1000 kali 10, atau hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Ini masih volume tercelup. Sedangkan yang dicari adalah massa jenis benda. Jika dianggap benda tercelup seluruhnya, maka W udara sama dengan M kali G. Ingat, rho itu sama dengan M per V. Jadi kalau saya menuliskan M sama dengan rho kali V benda, sehingga bisa dituliskan W udara atau berat di udara sama dengan rho benda kali V benda kali G. Rho benda yang ditanyakan, ini kita tinggal menuliskan 6. Nah, selesaikan operasi seperti ini, maka rho benda akan dihasilkan 3 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini ada latihan soal, 1 soal saja. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing sebagai penguatan bahwa kalian telah mempelajari tentang fluida statis. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.